Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia biar ibadahnya lebih mantap lagi. Oke, di perjumpaan kali ini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara buka LO pump. Loh, kenapa kok dibuka? Ya, karena ini LO presurnya lemah ya kawan. Nah, ini kita siapkan juga untuk sealnya ya. Jadi cara pembukanya, kita siapkan seal subnya ya. Jangan sampai kita buka LO pump, takutnya sealnya nanti malah rusak. Jadi malah bocor kemana-mana nanti olinya ya. Jadi kita persiapan saja, siapa tahu nanti rusak. Tapi kalau masih bagus ya bisa dipasang lagi. Oke, simak saja ya kawan. Jadi di sini kita pertama-tama buka pulinya dulu. Habis itu cover penutup gear. Habis itu baru bisa buka LO pumpnya. Selamat menyaksikan. Thank you for click my channel. Don't forget click subscribe, like, and share. Haha. Ya, pertama-tama kita buka baut puli penahannya ya. Jadi saya perlihatkan bagaimana kerasnya baut ya, tapi bukan kerasnya hidup ya. Ini kerasnya baut membukanya. Jadi dalam membukanya ini kita gunakan baut penahan ya. Di situ ada sebuah linggis. Jadi linggis itu digunakan untuk menahan putaran. Sistem kerjanya, linggis itu ditandukkan ke baut. Jadi agar pas saat kita membuka bautnya, pulinya tidak ikut berputar, agar bautnya bisa terbuka. Kita gunakan kunci sok ya. Dan di sini saya menggunakan sok 18 ya. Tapi bisa saja untuk ukuran baut berbeda-beda ya kawan. Menggunakan kunci sok yang diberi sambungan pipa, lumayan sih, agak keras, tapi hati-hati ya dalam membuka ini. Posisi punggung harus tegak lurus dengan gravitasi ya, karena kalau sampai salah bisa encok nanti, bisa sakit pinggang. Tetap bekerja harus hati-hati ya kawan. Ya, kalau sudah longgar, ini bautnya itu sudah mudah. Nah, seperti ini bautnya panjangnya. Jadi setelah pembukaan yang di bagian bawah, jadi bautnya ini ada 4 saja, cuma ini untuk bagian baut bagian atas kan masih terhalang dengan linggis. Nah, otomatis kita pindah dulu linggisnya agar bisa menggunakan, kita bisa membuka bautnya agar tidak terhalang linggis ya. Ya, simak saja.
Nah, ini saya percepat ya, dan sudah selesai ya. Di sini sudah terbuka semua bautnya. Setelah itu kita tarik ya kawan, tarik saja, itu sudah terlepas. Nah, itu sudah goyang, tinggal tarik. Jadi tidak perlu terhal ya, kita tinggal tarik saja. Dan seperti ini pulinya ya, kita bersihkan. Setelah puli bisa dibuka, maka langkah selanjutnya kita membuka cover gear. Di sini kita menggunakan kunci shock 10 dan kunci shock 11. Di kunci shock 10 ini bautnya pendek-pendek, tapi untuk kunci shock 11 itu bautnya agak panjang ya, sekitar 5 cm. Tapi kalau untuk shock 10 itu bautnya pendek-pendek, cuma sekitar 3 cm saja. Ya, ini adalah baut 11 ya, agak panjang. Jadi dalam baut ini terlihat ya, kalau untuk baut panjang itu dratnya dalam, kalau untuk drat pendek itu dratnya terlihat juga pendek, ada dratnya. Nah, ini untuk drat panjang, untuk yang lainnya pendek ya. Oh ya, ini video memang saya bikin sengaja panjang, jadi kalau kira-kira sudah paham ya bisa langsung dilompati saja, atau apabila banyak waktu ya bisa dilihat sampai habis. Jadi dalam pembukanya ini harus pelan-pelan ya. Nah, ini di situ ada pelindung sealnya, dan dalam pembukaan gasketnya ini harus hati-hati ya, jangan sampai putus. Nah, kalau putus ya terpaksa harus ganti baru ya, bocor. Nah, kalau masih bagus bisa dipakai lagi. Selama dalam mengikatnya itu jangan sampai terlalu kencang ya, bisa pecah gasketnya maksudnya. Nah, inilah yang saya akan buka ya, yaitu LO pump ya. Dan untuk yang lain-lain ini adalah gear, dan gear ini tidak usah dikorek-korek ya, karena disitu ada settingan ya. Yang saya buka ini saja, yaitu gear LO pump. Kalau untuk yang lain-lain ini ada perhitungannya ya, perhitungan untuk brand stop yaitu bospom, melakukan as dan sub ya.
dan di paling bawah itu ada si water pump. Si water pump gearnya nggak perlu settingan ya, pokoknya yang 3 itu perlu settingan. Oke, langkah selanjutnya kita buka LO pumpnya ya. Jadi LO pump ini bentuknya seperti ini ya, untuk mesin generator Kamin. Kalau untuk LO pump tidak ada perlu ditanda-tandai ya, nggak usah ditanda-tandai, langsung buka saja, enggak masalah. Tapi kalau di gear sebelahnya itu yang di sub itu ada kode-kodenya ya, harus sesuai ya, enggak ngawur, itu enggak sembarang. Kecuali yang di sebelahnya itu ada gear kecil itu gear pompa si water, itu enggak masalah juga. Tapi untuk 3 gear nah ada settingan ya, enggak usah diotak-atik, kita cukup buka LO pumpnya saja, enggak perlu ditanda-tandai, langsung buka saja. Di sini kita akan cek LO pumpnya ya, apakah masih layak pakai atau minta diganti ya. Karena low pressure itu sangat berbahaya ya, jadi bisa rusak ya, bisa rusak untuk bearing subnya ya. Kalau udah rusak, waduh mahal. Nah seperti ini ya, pompanya LO pump generator, seperti pompa bintang ya. Dan di sini pompanya ini sudah aneh, udah aus, sudah agak kocak, dan ada di situ terlihat ada yang kalah lah, intinya seperti itu, ada goresan. Dan ini untuk bagian dalam ya. Untuk LO pressure ini ada hubungannya dengan LO filter, terus termostat kalau siapa tahu tidak bisa nutup, dan ini ya ada filternya juga bawah, tapi ini yang menentukan ya. Kita perhatikan ya. Ya di sini kita lihat ya, ada kocak bukan? Nah, kocak di situ, oli itu bisa lari ya. Di situ seharusnya nggak kocak kalau untuk pompa yang bagus. Dan di situ sudah ada yang kalah, memang terlihat jelas tandanya ya. Jadi pompa ini saat LO nya dingin tidak masalah ya, pressure-nya itu mencukupi. Tapi saat olinya sudah panas, itu pressure-nya melemah ya. Jadi kita kan ya takut ya, jangan sampai bearing subnya itu rusak ya. Oke lah, kita bersihkan saja. Setelah itu kita pasang ya kawan, bisa diamplas. Dan nanti kalau sudah bersih ya, kita bisa langsung pasang saja ya. Ini kalau kira-kira kotornya parah ya diamplas. Nah, ini cara pasangnya seperti ini saja ya kawan, tinggal ditempelkan. Setelah itu kita baut saja, gitu saja. Dan bautnya cuma 4 saja ya kawan. Di sini tidak perlu gearnya itu punya settingan ya, maksudnya sembarang bisa, yang penting nyangkut aja.
Jadi kalau bisa dalam mengikatnya ya mengikat silang dulu, habis itu diikat semuanya. Ya, pemasangan pompa sudah selesai ya kalau sudah kencang seperti ini. Oke, pastikan kuat ya. Dan untuk gear-gear yang lain kita cukup bersihkan saja sekedarnya, yang kira-kira kotor sekali dilap, dan nanti kita berikan oli semering ya. Pastikan juga ini di sela-sela gasket itu juga harus di scrub ya, dibersihkan. Kalau seperti ada yang mengganjal itu dibersihkan, di scrub. Harus pastikan rata ya, biar gasketnya itu tidak bocor ya. Kalau bocor nanti olinya itu merembes, jadi kotor ya, lantainya kotor, malah jadi pencemaran. Ini saya bersihkan menggunakan obeng ya. Ini di semering ya, di bagian gear-gearnya, karena putaran awal itu oli itu belum sampai ke tempat proses ya, jadi gear-gearnya dikasih oli semua biar awet. Nah, untuk shaftnya ini di tempat seal ya, dikasih oli bisa, dikasih grease juga ya bisa. Nah, ini gasketnya ya. Jadi kalau semua kira-kira ragu, takut bocor ya dikasih silikon, tapi kalau kira-kira masih bagus, nah enggak silikon enggak apa-apa. Nah, ini alat untuk memasang seal ya, jadi memang harus pakai alat ya. Jadi yang lebarnya itu di bagian dalam yang untuk memasukkannya. Kalau tanpa alat ini susah masangnya ya. Jadi apabila kita beli spare part seal ini biasanya sudah dengan alatnya, dan cara memasangnya seperti ini. Coba diperhatikan, di sini banyak orang yang nggak bisa ya kalau nggak tahu caranya ya. Jadi harus pakai alat seperti itu tadi. Kalau orang yang mengira ini plastik buat apa ya, tapi itu alatnya untuk memasangkan seal masuk ke sub kerasnya ya. Nah, ini satu baut dipasang dahulu, satu baut saja, yang penting sudah bisa menggantung covernya ini. Setelah itu kita tekan alatnya dan didorong ya, pelan-pelan, jangan sampai rusak sealnya. Kalau sampai rusak sealnya ya bocor. Kita tekan, habis itu kita dorong pelan-pelan. Nah, sudah selesai ini dalam pemasangan sealnya. Oke, setelah itu kita pasang baut-baut yang lainnya ya untuk mengikat cover. Dan untuk mengikat cover ini usahakan dalam mengikatnya itu harus rata ya, jangan terlalu kencang sekali, dikhawatirkan gasketnya itu malah pecah. Kalau pecah ya akibatnya bocor malah. Dan di sini ada baut-baut ya, yang tidak ada dratnya ini bautnya panjang. Kalau ada dratnya seperti ini bautnya pendek. Jadi untuk baut panjang itu baut 11, shock 11. Kalau baut pendek ini menggunakan shock 10. Tapi bisa saja untuk kepala baut, tergantung mesinnya masing-masing ya. Nah, ini untuk baut yang panjang dan baut yang pendek.
Oke, kita pasang saja ya. Ya, ini saya percepat videonya. Dan mengikatnya harus rata ya, jadi ada kunci 10 dan kunci 11 ya. Pastikan semuanya rata ya. Video ini terasa agak panjang ya, jadi kalau mama kira-kira kurang penting ya dilompati saja. Ya, pemasangan koper begitu saja ya kawan. Dan ini sudah selesai. Nah, ini pelindung dari seal ya, sealnya ada pelindungnya untuk mancing biar sealnya itu tidak lepas ya. Ya, begitu aja cara pemasangan seal dan cover dan hello pumpnya ya. Sekarang lanjutannya yaitu cara pemasangan puli ya. Ini pulinya ya, masanya gampang ya, itu kebalikannya ya. Ya, bautnya dikasih grease semua biar awet ya. Ya, dalam pemasangannya kebalikannya ya, yaitu menggunakan linggis ya, tetap harus dipasang ya biar sampai kencang ya. Simak saja ya. Oke, begitu aja.
Ya, ini pemasangannya sudah selesai ya kawan. Nah, kita buka saja bautnya, dan setelah pemasangan pulih selesai, yaitu pemasangan fambel. Setelah proses pemasangan fambel ini, maka tutorial ini sudah selesai ya kawan. Jadi apabila video ini bermanfaat, oh ya, dalam pemasangan fambel mudah saja, yaitu dengan cara menarik stasioner ya, kemudian fambelnya dimasukkan ke alternator, begitu saja. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share biar pelaut-pelaut kita lebih banyak lagi pengetahuannya tentang mesin ya, bukan pelaut saja, untuk engineer yang berhubungan dengan mesin ya. Terima kasih ya udah menonton video ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.